しもし。Siska, hari ini kita mau belajar apa nih? Kali ini saya bikin channel buat pemula yang ingin belajar bahasa Jepang. Nah, untuk kalian yang ingin ke Jepang, kalian wajib untuk melihat channel ini, guys. Kongkai wa kita akan membahas tentang N1 wa N2 des dan N1 wa N2 dewa arimasen. Dan N1 wa N2 desu ka? Mari kita simak bersama-sama, guys. Ikimashou. Pertama, N1 wa N2 desu dan N1 wa sebagai topik utama. Nah, ini kan yang terlihat hiragana ya, guys. Kenapa dibacanya wa? Karena wa berperan sebagai partikel. Jadi h dibacanya wa, khusus partikel ini aja ya, guys. Jadi guys, N1 wa N2 desu, N1 wa N2 desu, N1 adalah N2. Jadi N2 itu menjelaskan tentang N1, guys. Oke, kita simak sama-sama ya, guys. Lalu des itu apa sih? Des itu dipakai dua hal. Yang pertama untuk penekanan, lalu yang kedua pembicara saat berbicara sopan. Dan untuk membuat pernyataan, des ini menjelaskan tentang N2, guys. Dan des ini suasananya cukup formal, guys. Jadi bisa dipakai untuk berbicara dengan guru, atasan, atau teman yang belum akrab. Nah, jadi begitu, guys. Itu digunakan untuk suasana formal ya, guys. Dan biasanya untuk berbicara suasana informal, desnya itu berubah menjadi da. Atau lebih informalnya lagi, da-nya hilang, guys. Dan langsung ke kalimatnya ya, guys. Watashi wa Tanaka desu. Bisa dilihat di sini, guys. Watashi wa berperan sebagai N1 dan Tanaka sebagai N2, guys. Dan N2 menjelaskan tentang N1, guys. Yang artinya saya Tanaka. Saya Tanaka. Lanjut ke contoh kedua, guys. Miyabi-san wa issha desu. Miyabi-san wa issha desu. Miyabi-san adalah seorang dokter. Miyabi-san adalah seorang dokter, guys. Oh ya, guys, jangan lupa subscribe ya, guys. Jangan lupa like, komentar, dan subrek. Lanjut ke bentuk da, guys. Dalam bentuk informal. Biasanya bentuk ini digunakan untuk berbicara kepada teman atau orang yang akrab, guys. Contoh, kanojo wa kyoshida. Kanojo wa kyoshida. Dia perempuan adalah guru. Dia perempuan adalah guru. Itu ada fotonya, guys. Nah, itu bentuk da, guys. Dan selanjutnya untuk yang lebih informal, da-nya dihilangkan, guys. Jadi di akhir kalimat tidak usah dengan da. Contoh, Miyabi-san wa issha. Miyabi-san wa issha, yang artinya Miyabi-san adalah seorang dokter. Lalu kanojo wa kyoshi. Kanojo wa kyoshi. Dia perempuan adalah guru. Nah, di sini imajinasi itu penting banget nih, Tomodachi. Dan biasanya tergantung konteks nih. Misalnya yang barusan kanojo wa kyoshi. Di sini Tomodachi boleh berimajinasi nih contoh konteksnya. Misalnya ada yang bertanya kepada kita, sebenarnya pekerjaan Mikuri-san apa sih? Mikuri-san no shikoto wa nan desu ka?
itu bisa dijawab dengan sesama teman, kanojo wa kyoshi. Kanojo wa kyoshi. Kita menjawab dengan aksen memberitahu ya. Lalu bisa juga kita ngejawabnya dengan aksennya agak naik gitu ya. Kanojo wa kyoshi. Jadi dia nggak yakin nih sebenarnya Mikuri-san kyoshi atau bukan gitu. Dibebasin aja Tomodachi. Jadi konteksnya itu dibebasin aja. Imajinasi dan penghayatan tuh juga penting banget nih untuk dalam belajar bahasa, supaya feel-nya makin kerasa. Feel ketika kita berbicara dia guru dan dia guru loh, itu juga berbeda kan. Nah, feel dan imajinasi ini tuh cukup penting untuk belajar bahasa, supaya bahasa yang kita pelajari itu lebih asik dan meresap. Lalu selanjutnya N1 wa N2 dewa arimasen. N1 bukan N2. N1 wa N2 dewa arimasen. N1 bukan N2. Contoh guys. Hitomi-san wa kaisain dewa arimasen. Hitomi-san wa kaisain dewa arimasen. Yang artinya Hitomi-san bukan pegawai kantoran. Lalu Sakura-san wa dokushin dewa arimasen. Sakura-san wa dokushin dewa arimasen. Yang artinya Sakura-san bukan seorang jomblo. Lalu selanjutnya N1 wa N2 ja arimasen. Artinya sama ya guys, cuman dewa arimasen lebih sopan daripada ja arimasen guys. Oke, contohnya guys. Suzuki-san wa untensha ja arimasen. Yang artinya Suzuki-san bukan seorang supir. Ada fotonya itu guys. Oke, itu dalam bentuk formal ya guys. Nah, untuk informalnya Sano-san wa shacho janai. Sano-san wa shacho janai. Yang artinya Sano-san bukan seorang direktur. Dan kalau untuk konteks pertanyaan guys, biasanya kita tinggal menambahkan ka di belakang des atau di belakang arimasen. Dan intonasinya menjadi naik ya guys. Contoh, anata wa dokushin desu ka? Anata wa dokushin desu ka? Yang artinya, apakah kamu jomblo? Lalu, contoh kedua guys. Kanojo wa kyoshi desu ka? Kanojo wa kyoshi desu ka? Yang artinya dia guru bukan ya. Lalu contoh terakhir guys. Sano-san wa shacho ka? Sano-san wa shacho ka? Yang artinya Sano-san wa direktur. Oke guys, sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian minasang. Gomeng nasai. Sampai jumpa guys.